semuanya, kenalin aku Bia di sini. Aku mau ngajakin kalian kenalan sama tokoh-tokoh keren di psikologi. Nah, setelah sebelumnya kita membahas tokoh-tokoh besar psikoanalisis, hari ini kita akan ngobrolin satu nama lagi yang masih satu garis dengan Freud, tapi punya cara pandang yang lebih luas dan pastinya lebih relevan sama kehidupan kita sehari-hari. Tokoh itu adalah Erik Erikson dengan teorinya yang dikenal sebagai post-Freudian theory dan tahapan perkembangan dari psikososial. Pada teori ini, kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin pernah muncul di kepala kita. Kayak kenapa sih tiap fase hidup rasanya selalu ada krisis? Kenapa pas remaja bingung sama jati diri? Pas dewasa bingung sama hubungan? Dan pas tua malah overthinking hidup? Nah, menurut Erikson, itu semua ternyata normal dan bagian dari proses berkembang. Di video ini, kita bakal bahas perjalanan hidup Erikson, cara dia melihat peran ego, dan 8 tahap perkembangan psikososial yang mungkin lagi kamu alamin sekarang tanpa sadar. Tapi sebelumnya, yuk kita bahas dulu siapa sih Erikson ini? Erik Hamburger Erikson lahir di Jerman tahun 1902. Sejak kecil, hidupnya sudah diwarnai kebingungan identitas. Ia tidak pernah tahu siapa ayah kandungnya, dan ia dibesarkan oleh ibu dan ayah tirinya yang beragama Yahudi. Yang bikin makin rumit, secara fisik Erikson punya ciri Nordik, yaitu pirang dan bermata terang, yang membuatnya terlihat berbeda dari lingkungan sosial dan budaya Yahudi tempat dia dibesarkan. Erikson tumbuh dengan kebingungan tentang jati dirinya. Ia kerap merasa mempertanyakan siapa dirinya sebenarnya dan mengapa ia tidak pernah sepenuhnya merasa cocok atau menjadi bagian utuh dari lingkungan manapun. Pengalaman merasa tidak sepenuhnya menjadi bagian inilah yang kelak jadi fondasi utama konsep krisis identitas dalam teorinya. Saat remaja, Erikson nggak langsung tertarik pada psikologi. Ia justru ingin jadi seniman dan sempat berkeliling Eropa untuk mencari jati dirinya. Titik balik hidupnya terjadi ketika ia berada di Wina dan bertemu Anna Freud, dan dari pertemuan itulah Erikson mulai tertarik pada psikoanalisis. Pada tahun 1930-an, ia bermigrasi ke Amerika Serikat dan berkarir sebagai psikoanalisis anak dan meneliti antropologi budaya, sekaligus dosen di Harvard, Yale, dan Berkeley. Pengalaman hidup lintas budaya ini membuat Erikson sadar akan satu hal penting, yaitu kepribadian manusia nggak bisa dilepas dari konteks sosial dan juga budaya. Nah, dari sini, kita mulai lihat perbedaan utama antara Erikson dan juga Freud. Kalau Freud itu banyak fokus ke konflik batin yang sifatnya internal, sedangkan Erikson mulai menggeser pertanyaan ke arah apa yang dilakukan ego ketika manusia berhadapan dengan dunia nyata dan lingkungan sosialnya. Dalam teori Erikson, struktur kepribadian Freud yaitu id, ego, dan superego masih digunakan, tapi ada satu perbedaan besar. Kalau Freud melihat ego sebagai penengah antara dorongan biologis dan tuntutan moral, sedangkan Erikson justru memandang ego sebagai pusat kepribadian yang aktif dan juga kreatif. Nah, menurut Erikson, ego itu bukan pasif, tapi ego punya kemampuan untuk, yang pertama, beradaptasi dengan lingkungan, lalu yang kedua, membentuk identitas diri, dan yang ketiga, memberi makna pada pengalaman hidup. Artinya, manusia itu bukan cuma korban masa lalu atau dorongan bawah sadar, tapi juga agen aktif yang membangun dirinya sendiri melalui interaksi sosial. Nah, contohnya ada dua orang yang sama-sama gagal dalam masuk jurusan yang mereka inginkan. Situasinya sama, tapi dua orang tersebut cara meresponnya yang berbeda. Orang yang pertama meresponnya dengan cara ia menganggap bahwa dirinya itu nggak cukup pintar, jadi dia insecure dan juga menarik dirinya. Sedangkan orang yang kedua itu memaknai situasi tersebut dengan cara itu tuh sebagai proses dari belajarnya, sehingga ia mengevaluasi dirinya, lalu mencari alternatif lain, dan juga justru malah menemukan minat baru yang lebih sesuai. Nah, itu kan situasinya sama, tapi hasilnya yang berbeda. Nah, perbedaan itu ada pada cara ego bekerja dalam memberi makna pada pengalaman. Menurut Erikson, disinilah peran ego terlihat jelas, bukan sekedar menahan dorongan, tapi aktif membantu individu menyesuaikan diri, membentuk identitas, dan juga terus berkembang di tengah tuntutan sosial. Erikson juga percaya kalau perkembangan ego itu nggak lepas dari pengaruh lingkungan sosial dan budaya tempat seseorang tumbuh. Cara orang tua mengasuh, nilai yang diajarkan di keluarga, aturan di masyarakat, sampai harapan orang-orang sekitar, semua itu ikut membentuk cara seseorang melihat dirinya sendiri.
Nah, makanya, menurut Erikson, konflik psikologis itu nggak cuma soal faktor biologis atau bawaan dari lahir, tapi sangat tergantung juga pada konteks sosialnya. Masalah yang dialami seseorang bisa berbeda-beda, tergantung dia tumbuh di lingkungan yang seperti apa. Nah, contohnya, ada seorang remaja yang tumbuh di keluarga yang selalu diarahkan oleh orang tuanya, sehingga pada saat mencari jati diri, ia merasa kebingungan antara keinginannya sendiri atau keinginan dari orang tua atau di lingkungannya. Nah, sementara itu, remaja di budaya individualistik lebih didorong untuk mandiri dan juga menentukan pilihan hidupnya sendiri. Krisis identitasnya bisa muncul ketika ia merasa belum menjadi diri sendiri atau belum menemukan passion pribadinya. Nah, dari kedua contoh tersebut, mereka sama-sama mengalami krisis identitas, tapi bentuk dan sumber konfliknya yang berbeda. Jadi, menurut Erikson, untuk memahami seseorang, kita nggak cukup hanya melihat ke dalam dirinya aja, tapi juga perlu melihat lingkungan sosial dan juga budaya yang membentuknya. Karena lingkungan dan budaya punya pengaruh besar dalam membentuk ego, Erikson percaya kalau perkembangan manusia nggak terjadi secara acak, melainkan ada urutannya, ada tahapannya, dan tiap fase hidup punya tugas psikologisnya masing-masing. Dari sinilah, Erikson memperkenalkan konsep penting dalam teorinya yaitu epigenetic principle. Epigenetic principle adalah gagasan bahwa perkembangan manusia terjadi secara bertahap dan juga berurutan. Hal ini mirip seperti pertumbuhan di tubuh kita. Kita nggak mungkin langsung lari sebelum bisa berjalan. Dan kita juga nggak bisa loncat dalam melewati fase-fase penting dalam hidup kita. Menurut Erikson, setiap tahap kehidupan itu muncul di waktu tertentu, membawa krisis psikososial yang khas, dan juga melibatkan konflik antara dua hal yang berlawanan. Kalau konflik ini bisa dilewati dengan baik, maka ego akan semakin kuat dan terbentuklah ego strength atau virtue. Tapi kalau belum terselesaikan, maka konflik itu bisa terbawa ke tahap berikutnya. Sederhananya, ego strength adalah kekuatan psikologis yang terbentuk dari pengalaman hidup. Jadi, bukan bakat bawaan, tapi hasil dari bagaimana seseorang menghadapi tantangan di setiap fase hidupnya. Setiap tahap perkembangan menghasilkan satu virtue tertentu. Virtue ini berfungsi seperti bekal mental yang akan membantu individu menghadapi tahap-tahap berikutnya. Misalnya, ada bayi yang berhasil membangun rasa trust, maka akan mengembangkan hope, yaitu keyakinan bahwa dunia itu akan aman dan bisa diandalkan. Lalu, ada anak yang diberikan kesempatan mandiri akan membentuk will, yaitu rasa percaya bahwa ia mampu membuat pilihannya sendiri. Nah, selain dari itu, ada juga remaja yang berhasil menemukan identitas dirinya akan mengembangkan fidelity, yaitu kemampuan untuk setia pada nilai dan juga dirinya sendiri. Nah, tentang virtue, kita akan bahas setelah ini. Seperti yang telah disebutkan tadi bahwa hidup kita nggak berjalan secara acak. Tapi dari kita bayi sampai kita nanti usia tua, kita akan melewati fase-fase tertentu. Dan di setiap fase itu, ada tugas psikologi yang perlu dihadapi. Dari sinilah, Erikson menyusun yang namanya Stage of Psychosocial Development, atau 8 tahap perkembangan psikososial manusia. Erikson membagi perkembangan manusia menjadi 8 tahap, dari bayi sampai usia lanjut. Setiap tahap punya krisis psikososial, dan krisis ini adalah bagian normal dari proses tumbuh menjadi manusia. Oke, tahap yang pertama yaitu infansi, dari usia 0 sampai 1 tahun. Yang biasanya kita sebut trust versus mistrust. Di tahap ini, bayi akan belajar apakah dunia itu aman atau tidak. Kepercayaannya terbentuk dari hubungan yang konsisten dan juga penuh kasih sayang dari orang-orang sekitarnya, terutama dari pengasuh utamanya. Contohnya, ketika bayi lapar, lalu segera disusui oleh ibunya, digendong saat menangis, dan juga dirawat dengan hangat. Nah, dari situ, ia akan belajar bahwa dunia itu bisa dipercaya. Sedangkan, jika kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi atau diabaikan, maka bayi bisa tumbuh dengan rasa tidak aman dan sulit percaya dengan orang lain. Tahap yang kedua yaitu early childhood, dari rentang usia 1 hingga 3 tahun, yang biasa disebut sebagai autonomy versus shame and doubt. Pada usia ini, anak mulai belajar mandiri seperti makan sendiri, lalu memilih mainan, atau toilet training. Contoh autonomi yaitu ketika anak mencoba untuk memakai baju sendiri lalu didukung oleh orang-orang di sekitarnya, maka ia akan belajar percaya pada kemampuannya. Lalu contoh di shame and doubt,
Sebaliknya, jika terus dimarahi atau dilarang untuk mencoba hal-hal baru, maka anak bisa merasa ragu dan juga malu pada dirinya sendiri. Nah, di tahap yang ketiga yaitu ada play age dari rentang usia 3 sampai 6 tahun, yaitu initiative versus guilt. Pada usia ini, anak mulai aktif, lalu banyak bertanya, berimajinasi, dan mencoba berbagai peran. Contoh dari inisiatif yaitu anak yang diberikan kesempatan bermain peran, misalnya sebagai dokter, guru, ataupun sebagai pilot, yang merasa percaya diri untuk memulai sesuatu. Sedangkan pada anak-anak yang sering dimarahin karena terlalu banyak bertanya atau rasa penasarannya terlalu besar, maka anak bisa merasa bersalah atau ragu saat ingin mencoba hal-hal baru. Nah, di tahap yang keempat ini ada school age dari rentang usia 6 sampai 12 tahun atau industry versus inferiority. Di tahap ini, anak mulai belajar keterampilan akademik dan juga sosialnya. Ia ingin merasa mampu dan juga ingin produktif. Contohnya, ketika ada anak-anak yang didukung oleh gurunya ataupun orang tuanya, maka ia akan merasa bangga dengan usahanya. Sedangkan anak yang sering dibandingkan atau dikritik, maka akan merasa dirinya tidak cukup pintar atau tidak mampu. Tahap yang kelima yaitu adolescence, dari rentang usia 12 hingga 20 tahun, yaitu identity versus role confusion. Ini adalah tahap pencarian jati diri, yang mana remaja mulai bertanya-tanya tentang siapa dirinya dan akan jadi apa di masa depannya. Contohnya, remaja yang diberikan ruang untuk mengeksplorasi minat dan juga nilai hidupnya akan cenderung menemukan identitas yang lebih stabil. Namun sebaliknya, jika remaja yang tidak diberikan ruang untuk mengeksplorasi minat dan juga nilai hidupnya, maka akan merasa bingung, ragu, dan juga tidak yakin dengan dirinya sendiri. Tahap yang keenam yaitu young adulthood dari rentang usia 20 hingga 25 tahun, yaitu intimacy versus isolation. Pada usia ini, individu mulai membangun hubungan yang dekat dan juga komitmen secara emosional. Contohnya, seseorang dengan identitas diri yang kuat biasanya akan lebih siap dalam membangun hubungan yang sehat. Namun, jika masih bingung dengan dirinya sendiri, ia akan merasa lebih takut dengan orang lain dan juga mengalami kesepian. Di tahap yang ketujuh ini yaitu adulthood, dari rentang usia 25 hingga 65 tahun, yaitu generativity versus stagnation. Tahap ini berkaitan dengan kontribusi pada orang lain dan juga generasi berikutnya. Contohnya, orang dewasa yang membesarkan anak, mengajar, bekerja, atau terlibat dalam kegiatan-kegiatan sosial biasanya merasa hidupnya berguna. Sedangkan sebaliknya, jika hanya fokus pada dirinya sendiri atau tidak mengikuti banyak kegiatan sosialisasi, maka hidupnya bisa terasa stagnan atau kosong. Tahap yang ke-8 yaitu old age, dari 65 tahun ke atas, yaitu integrity versus despair. Di masa tua, individu cenderung lebih merefleksikan hidupnya secara keseluruhan. Contoh integrity yaitu orang yang bisa menerima hidupnya dengan rasa syukur, maka ia akan merasa damai. Dan contoh despair yaitu jika dipenuhi penyesalan dan ketakutan, maka individu tersebut bisa merasa putus asa dan takut dalam menghadapi kematian. Secara keseluruhan, teori Erikson menegaskan bahwa perkembangan kepribadian berlangsung sepanjang hidup. Erik Erikson ngasih satu pesan penting, yaitu hidup bukan cuma garis lurus, tapi perjalanan penting yang isinya penuh tantangan psikologis dan juga sosial. Rasa bingung, ragu, atau konflik batin yang kita alamin di setiap fase hidupnya, itu bukan tanda kegagalan, tapi itu justru tanda kalau kita sedang bertumbuh. Jadi, setiap fase hidup punya tugas sendiri yang harus dihadapin. Dan yang penting, gak ada kata terlambat untuk berkembang. Jadi, itu tadi pembahasan tentang Erik Erikson dan teori perkembangan psikososialnya. Buat kamu yang tertarik buat mendalami lebih jauh, aku rekomendasiin beberapa buku tentang teori psikologi yang cocok banget buat mahasiswa psikologi atau siapapun yang suka belajar tentang psikologi. Stay tune di episode koreksi selanjutnya, karena masih banyak tokoh-tokoh psikologi keren yang bakal kita bahas bareng-bareng. Aku Bia, pamit undur diri. See you!